Selamat hari Sabat semua. Terima kasih dengan peluang yang diberi ini untuk berkongsi kasih Tuhan. Tajuk perkongsian saya ialah sahabat karib. Satu tajuk yang sudah biasa kita dengar, namun saya suka berkongsi sebab membawa arti bagi saya secara pribadi. Perkongsian ini saya ambil dari satu buku yang nipis yang bertajuk Mengikuti Yesus. Ayat inti Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saya mulakan perkongsian ini dengan satu cerita mengisahkan Jimmy dan rekan-rekannya. Pada mulanya Jimmy tidak mempedulikan dan tidak bersahabat dengan Scott, sebab rekan sekelasnya mengatakan Scott seorang pembuli dan tidak mendapat markah yang baik dalam pembelajarannya. Bila masa berlalu, Jimmy mendapati Scott bukanlah seorang pembuli atau selalu mendapat markah rendah. Akhirnya Jimmy mendapat tahu kenapa rekan sekelasnya yang lain membuat kabar angin. Mengatakan Scott seorang pembuli, sebabnya Scott telah menghalang mereka membuli pelajar lain. Rekan sekelas yang mengatakan Scott mendapat markah rendah, sebenarnya mereka cemburu kepada Scott yang selalu mendapat markah yang lebih baik daripada mereka. Iblis juga telah membuat kabar angin, mengatakan bahwa Tuhan akan marah dengan kita bila kita berbuat dosa dan kesilapan. Dan ini tidak benar. Iblis juga membuat kita berpikir bahwa pada masa kejadian yang tidak baik berlaku dalam hidup kita, Tuhan sedang menghukum kita, dan ini tidak benar. Pembawa masalah ini sebenarnya adalah iblis, dan dia menyalahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam cerita tentang Jimmy dan Scott, Jimmy mengetahui siapa diri Scott yang sebenarnya adalah dengan cara mendekati atau bersahabat dengan Scott. Satu-satunya cara kita untuk mengenal siapa Tuhan ialah mendekati Tuhan dengan cara belajar firman-Nya dan bercakap dengan Tuhan melalui doa. Apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai Tuhan? 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Adakah Tuhan marah dengan kita apabila kita berbuat dosa? Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Adakah ibu bapa menghukum anak-anak yang baru mula atau baru belajar untuk berjalan? Jawabannya tidak, tetapi mereka menggalak untuk mencoba berulang-ulang sehingga dapat. Tuhan bekerja sama dengan kita dengan cara yang sama. Pada waktu kita melakukan kesilapan, Tuhan mengampuni kita dan mengangkat kita semula, sehingga kita sadar yang kita memerlukan dan perlu bergantung pada Tuhan.
itulah diri Tuhan yang sebenarnya. Mazmur 103 ayat 10 hingga 13. Ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ayat 11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Alkitab mendedahkan bahwa Tuhan tidak pernah berbohong atau memungkiri janjinya. 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dalam ayat ini menjanjikan bahwa kita memiliki seorang sahabat yang boleh dipercayai di dalam Yesus. Mempercayai yang Tuhan berpegang pada kata-katanya, kita akan diberikan hidup yang kekal. Ini adalah pasti. Bagaimana kita menjadi orang yang baik? Apabila kita senantiasa merapatkan diri kepada Tuhan melalui doa, pembelajaran firman-Nya, dan dalam kesungguhan kita akan memiliki tabiat-tabiat Tuhan tanpa bersusah payah. Ini adalah kebenaran yang perlu kita ingat selalu, oleh karena adalah rencana Tuhan untuk menjadikan kita orang yang baik. Alkitab mengajar kita adalah mustahil untuk menjadi seseorang yang baik hanya melalui usaha atau kekuatan diri sendiri. Yeremia 13 ayat 23, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Oleh karena kita semua penuh dengan kelemahan diri, sehingga kita tidak mampu menghidupkan kehidupan yang saleh dan benar melalui usaha kita sendiri. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita pahami dengan jelas. Kita akan memperolehnya dalam 2 ayat ini. Pertama, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat kedua, Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oleh karena kita lemah, kita mesti bergantung kepada Tuhan, sumber kekuatan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Apabila kita selalu memohon kepada Tuhan untuk mendekati kita akan mulai melakukan kebaikan dan beransur-ansur berhenti melakukan perbuatan jahat. Secara senyap, Tuhan akan mengajar kita melakukan seperti mana yang Dia hasratkan, melalui tabiat yang baik dan sikap yang membina. Kita memerlukan Tuhan dan bergantung pada Tuhan untuk
mendapatkan kekuatan dan bimbingan. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan tempat kita bergantung, yang memberi kekuatan dan bimbingan. Sampai sini saja perkongsian saya, dan terima kasih.